Saya Gustiadi Prakoso dan Anda ada di acara Ask Gusti Show. Oke guys, nah jadi saya lagi ditemenin sama satu pengusaha muda, pemilik daripada owner dari Men's Republic, PT apa namanya? Paramita Singgih ya? PT Paramita Singgih, nama gue, nama belakang. Oh, nama belakang, PT Paramita Singgih. Nah, brandnya namanya Men's Republic. Udah tahu siapa namanya? Nah ya, Anda dengan? Yasa. Yasa. Saya lagi ditemenin sama Yasa Singgih. Nah, oke, kali ini episode Askusi kali ini saya akan langsung to the point-nya, kita akan jawab pertanyaan. Ada satu itu dari Pak Rudi Nur. Itu kalau bisnis masih slow, itu harus tetap bertahan atau ganti. Soalnya cost terus keluar dan belum generate cash. Nah, kalau misalkan bisnis kita udah start bisnis, and then pas kita start bisnis, terus ternyata bisnisnya slow. Nah, kalau di pendapat lu gimana? Iya. Lu kalau start bisnis gimana kalau misalnya slow? Oke, makasih Pak Rudi pertanyaannya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih, Pak Gusti, untuk jawaban di bisnis tuh nggak ada yang 100% benar atau 100% salah gitu. Kita nggak bisa bilang ini benar atau salah. Cuma kalau gue memposisikan diri jadi Bapak Rudi, gue akan lihat cash gue itu cukup bisa buat bertahan berapa lama. Kalau misalnya cashnya ini nggak banyak dan setelah misalnya udah setengah prediksinya itu udah nggak menghasilkan, gue bakal ganti. Karena gue tipe orang yang mau mulai bisnis berdasarkan ada untungnya dulu apa enggak. Ada untungnya dulu apa enggak? Ya, jadi kayak dulu misalnya gue pernah buka kedai kopi, itu Lu start buka kedai kopi? dulu pernah buka kedai kopi. Sama, gue juga men, baru tahu gitu ya. Beneran? Sumpah beneran men. Sama berarti ya. Iya. Dulu pas gue buka kedai kopi itu estimasinya setahun. Ibaratnya gue punya cash yang gue sediain buat setahun nih. Kalau setahun ibaratnya rugi, gue masih cukup. Nah, terus pas udah jalan di bulan ke-10, ternyata sama sekali belum untung sama sekali. Dan gue belum untung dan gue cuma punya cash tinggal 2 bulan lagi kan. Oke. Nah, di situ akhirnya karena gue lihat cash gue udah nggak ada, akhirnya gue putuskan untuk ganti. Itu dari omset juga belum untung? Belum untung. Jadi waktu itu gue dari 2 bisnis, kaos sama kopi. Jadi buat kopinya ini gue subsidi dari kaos. Oh. Kaos gue masukin buat gaji karyawan di kedai kopi. Oh. Akhirnya di bulan ke-10, jadi sampai subsidi begitu ya? di bulan 10 akhirnya gue tutup karena cash udah nggak ada kan. I see. Jadi mungkin bisa dilihat dari Bapak Rudi ini menyediakan cash ini berapa. Kalau misalnya emang udah ngap-ngapan jangan dipaksain kalau menurut saya. Yeah. Jangan terlalu idealis sama bisnisnya. Ya, realistis aja gitu. Sama sih, saya lihat nggak jauh beda. Berarti startnya kita ngomong kedai kopi nih. Wih, Lu buka kedai kopi di mana? di Jalan Panjang, Kebon Jeruk. Oh, gue di Tamrin, Sarina. Oh, iya. Masih ada, bentuk fisiknya masih ada. Sekarang jadinya Excelso gitu ya. Itu masih desainer gue men. Iya, siap. Nah, itu kalau dulu kebetulan masih hokinya karena jadi survive 2 tahun ya. Oh, Iya, 2 tahun. berarti ya. Nah, jadi kayak hokinya itu masih kayak ketutup, Masih tapi tertutup. gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang gitu loh. Oke. Ya kan? Kebanyakan bikin lubang kita kan. Ya maklum lah, kita kan selalu nyari lubang. Siap. Nah, terus kita jadi pas sampai at some point ya pada saat kita udah kebetul sama yang namanya harus ngomongin royalti karena istilahnya kemarin tuh dapat sewanya tuh adalah minimum sharing, itu yang bikin kayak berasanya wah iya masih ketutup, tapi eventually pas sudah long term ya pernah juga gitu loh. Nah, makanya ya benar sih, mungkin kita harus ngomong dari bayinya by cashnya kita berapa ya, kita willing to sacrifice berapa, kita punya standar berapa. Nah, ini saya sejenis lah, sama lah. Pada saat kita udah ngomong enough, ya udah enough. Jangan sampai gini. Kalau saya malah ya, kalau dulu kita sama-sama pernah muda lah ya. Sama, saya juga masih muda. Jadi kita itu harus ngalamin lah yang namanya udah pernah kegerus sama yang namanya duit pribadi. Kita punya sampai kegerus omsetnya yang lain gitu ya. Nah, kalau saya kemarin itu sempat yang namanya sampai ya itu kegerus duit pribadi juga. Ya sekarang makanya kita bisa set up standar bahwa oke, enough-nya kita berapa. Nah, ini enaknya adalah kita udah belajar dari yang udah pernah sampai kegerus. Jangan sampai, kalau bisa, kalau saran dari kita ya adalah you udah set yang namanya bisnis, ya udah bisnis itu doang. Jangan sampai cash flow daripada bisnis yang lain atau penghasilan yang lain. Contoh misalkan Anda sekarang lagi bekerja, jangan sampai ya cash flow-nya itu istilahnya tuh ya lu gaya lu. cash flow itu tergerus daripada kerjaan Anda tuh sampai kegerus lagi. So set up your business itu set up your cash juga. Inisialnya berapa? Ya kalau memang udah mau set upnya adalah without no money pun juga harus, kalau sampai udah yang namanya minus ya udah jangan dipaksain abis itu disuntik. Karena kalau udah disuntik itu sama aja sebenarnya Anda nyuntikin racun loh.
karena nanti jadi habit. Itu sih my point of view ya, my point of view. Kayaknya saya rasa juga sama sih, karena itu based on pengalaman pribadi dan pengalaman kegagalan pribadi, dan kebetulan bidangnya sama juga. Iya, kedai coffee shop. Super sekali. Super sekali. Your initial fund, kalau misalnya kapan waktunya habis, yaitu argo Anda tuh di situ. Initial fund Anda berapa? Yang willing Anda tuh untuk yang namanya korbaning. Itu dari pendapat saya sama Yasa, dan kebetulan ternyata kita baru find out bahwa ternyata kita juga dari start dari yang kegagalan pribadi kita pertama juga dari situ ya, di kedai kopi lagi waktu itu bisnis kita ya. So ya itulah, you got your lesson lah. Dari Bu Nurul Huda, kadang kalau kita mau injek gas itu kan agak ragu-ragu, banyak pertimbangan antara maju sama mundur itu tipis. Gimana tuh kalau misalnya kita masih muda mau injek gas tapi ragu-ragu, banyak pertimbangan bos? Justru pas masih muda itu injek gasnya lebih kencang daripada pas kita udah berumur. Kayak ini banget men. Pandain doang. Lu ngomong berumur kayak tekanannya enak banget gitu ya. Enggak. Maksud gua kan ini pertanyaan pas masih muda. Justru pas masih muda tuh harusnya Ibu Nur ini tapi udah ibu ya. Enggak, kalau masih muda kalau menurut saya tuh mendingan gasnya lebih dikencengin. Justru kan resiko belum ada. Belum punya tanggungan. Anak belum ada, istri belum ada. Jadi mendingan tuh gasnya dikencengin aja pas masih muda. Jadi pengalamannya jatuhnya lebih banyak pas masih muda. Kalau misalnya udah umur 30-40 tahun pasti pertimbangannya udah beda lagi gitu. Misalnya dulu pas saya mulai bisnis kan nating tulus nih. Kok ya udahlah kalau misalnya gua gagal, ya udah gua nggak nyusahin siapa-siapa, paling cuma ya uang jajan nggak ada, paling juga kalau udah mentok-mentok banget mungkin minta sama orang tua gitu kan. Nggak nyusahin siapa, kok bohong banget tuh. Iya kan, maksudnya nggak nyusahin orang, lu kan nyusahin siapa? Tapi aslinya nggak terlalu banyak. Lu sekarang kan nyusahin gue nih sekarang. Enggak, maksud gue kan kalau misalnya udah umur 30 tahun, 40 tahun mau mulai bisnis ngegas kan pertimbangannya banyak banget pasti. Entah itu cicilan rumah, anak sekolah, uang susu segala macam. Nah justru pas masih muda, pas belum banyak cicilannya, belum banyak tanggungannya, mendingan digasnya dikencengin pas masih muda aja. Yes, itu it's a very good point. Nah, gue juga bentar. Apa? Selesai. Gue punya kepercayaan gini. Gimana? Kalau misalnya masih muda jatuh, orang tuh akan maklumin. Ini kelebihannya, misalnya nih pas masih muda jatuh, umur 20 tahun gagal, orang akan maklumin kita. Ada alasan. Iya, pasti orang akan bilang gini, maklum lah dia masih muda, masih belajar. Tapi kalau udah umur 40 tahun, 50 tahun masih gagal, orang udah gak akan maklumin. Orang akan bilangnya, oh ngapain aja selama ini ya, gak pernah belajar gitu. Jadi mumpung masih muda itu, mendingan belajarnya banyakin aja, gas terus aja kalau menurut gue. Terus, very good sih. Well, for me, sama, nggak jauh beda. Tapi gini ya, kalau gue bener-bener kayak ngomong, bener-bener ya, ini ngomongnya adalah karena gue belum ngalamin kayak begini. Ini benar-benar masih muda, umur berapa sih? 21. Bohong. 21. Jangan umur kebijaksanaan lu 40, men. Enggak mau budaya. Gini, saya umur 21 ya, itu masih kuliah. But luckily saya waktu itu udah sempat usaha, karena waktu 21 itu adalah waktu umur dimana saya kalau nggak salah, sebentar, saya lagi pikir-pikir. MLM. Ya, itu start sih. Pertama kali saya di MLM. Ya. Dan saya ngerasa kayak malu banget begitu ngelihat Yasa ya. Ngelihat Yasa, kenapa? Soalnya masih muda, dia udah start lebih dulu dan udah ngalamin gagalnya udah duluan, ya kan? Dan pas udah di saat posisi sekarang gitu ya, itu memang kayak seandainya mulainya dulu lebih dulu lagi, ya pasti untuk udah capai sampai posisi sekarang udah lebih muda lagi, gitu kan? Ya, get the point kan? Ya, jadi kalau saya bilang emang benar-benar harus gaspol sih. Karena kalau udah gagal, aduh tadi gue juga baru pikir ya, jadinya kita punya alasan gitu. Excuse, men nggak apa-apa lah kalau misalnya kita gagal lah ya, masih muda ya. Betul itu emang. Tambah lagi. Ini padahal kan waktu itu jadi kan gue bagian kurangan ya. Ini cerita lagi menambahkan. Oh, ya, gimana? Sekarang kan umur gue 21. Dulu pas mulai bisnis pertama kali itu sekitar SMA 1 SMA 2. Itu which is masih umur 16-17an. Itu kan ibaratnya 16 tahun, 16-17. Kenapa ya? Masih nonton bokep. Ibaratnya pas umur 16-17 tahun ke umur 21 sekarang cuma beda 4 tahun kan. Tapi menurut gua kenekatannya udah berkurang jauh kok. Oh. Dulu pas umur 16 tahun tuh kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak mikir sama sekali. Loh, tapi buat itu memang benefitnya, maksudnya itu benefitnya. pada saat kita muda, kita justru kenekatan kita itu kan lagi tinggi-tingginya. Benar, maksud gua. Nah, akhirnya semakin kita udah ngalamin gagal, makanya kita udah berkurang kan. Makanya itu. Kita udah tahu risk kan. Maksud gua cuma beda selang 4 tahun aja, pertimbangannya sekarang udah banyak gitu. Udah beda dibandingkan dengan dulu umur 16 tahun. Pas 16 tahun nih, dulu gua misalnya gini ya, orang kan dulu kan gua pertama kali mulai jualan banget tuh ngambil kaos ke Tanah Abang. Nyari supplier ke Tanah Abang, keluar masuk toko cari supplier.
Dulu gue tuh kadang suka mikir sekarang, Gila gila nggak ya. daftar ya preman Tanah Abang? Agak lah. Gue sekarang suka mikir nih, kok dulu gue berani ya? Ibaratnya kalau sekarang hari ini gue disuruh ngulang lagi pun gue ogah gitu. Karena udah ibaratnya udah takut. Nah, tapi justru dulu pas masih muda kan ibaratnya nggak mikir sama sekali kan. Iya. Jadi hajar aja. Jadi mumpung masih muda tuh hajar aja. Udah beda 5 tahun aja tuh pasti cara berpikir kita buat ngambil keputusan udah beda. Oh, oke. Ya betul sih. Very good, very good, very good, very good. Oke. Well, ya buat saya sih memang karena ini istilahnya kalangan muda doang yang ngomong ya udahlah. Yang muda aja deh. Yang ngejawab yang muda aja. Ini kayaknya Ini nggak tua, Pak. penontonnya om tante semua nih kayaknya. Enggak lah. Oke. Manggil aja Pak semua, siap belajar Pak Gusti. Kagak nih kok Gusti, lu mah emang sebagai salah gua bener dia main gua gampang asli. Kalau di Facebook gua kan bro gitu. Oh, iya. Siaul. Oke guys, thank you banget. Saya thank you sama yang Juli, thank you juga sama ada yang nama saya. Iya. Dan thank you sama teman-teman semua yang hadir. Wah, ada orang tuh. Hai, ada yang tidak. Hai semuanya. Oke, so sampai ketemu lagi. So, oh ya buat teman-teman pada yang mau istilahnya berkomunikasi kita juga ada mastermind. Tapi cara konsultasi itu ya harus prioritas saya ya. Oke guys, I'll see you later. Sampai ketemu lagi. Thank you buat Desa. Thank you buat teman-teman yang nonton. Bye.